Medan itu paling terkenal ya, karena saya sudah pergi ke banyak daerah ya. Ternyata Medan itu paling terkenal itu makanannya, betul ya. Jadi saya ke Makassar, Bante dari mana? Dari Medan. Pasti mereka bilang apa? Duriannya enak ya Bante. Pasti selalu makanan. Nah, jadi saya akan memulai dari cerita makanan. Sesungguhnya tidak etis ya, Biku itu cerita makanan. Tapi Bapak Ibu dengarkan dulu sampai habis. Nah, ada hubungannya. Di Filipina ada makanan yang unik ya. Namanya pak-pak. Namanya pak-pak. Bapak Ibu kalau nanti ke Filipina, saya sarankan silahkan cari pak-pak. Tapi jangan makan ya. Pak-pak ini, nah ini ceritanya. Jadi orang yang jualan pak-pak, dia setiap pagi jam 2 atau jam 3, atau bahkan terkadang jam 12 malam, dia pergi ke tempat pembuangan akhir ya, atau di restoran-restoran. Tahu kenapa? Ngambil sisa fast food ya, KFC, McD ya, ataupun fast food lokal, itu sisa tulang yang dimakan oleh pengunjung itu dia kumpulkan. Sampai berkarung-karung dia kumpulkan. Kadang sampai dia pergi ke tempat pembuangan akhir untuk nyari ini. Kadang ketemu. Ketemu satu bungkusan besar dibuka, sudah ada ulatnya. Lalu dia akan ngumpul. Setelah dia kumpul, dia jual. Kadang 1 kilo bisa 2.000, 3.000 ya, kadang 5.000, fluktuasi ya, kayak dolar ya. Nah, setelah ini dikumpulkan, sisa makanan fast food, lalu bawa pulang, dicuci. Dicuci sampai agak bersih ya. Agak bersih ya, gimana ngebersihinnya ya. Lalu direndam air panas. Nah setelah rendam air panas, ini diambil, diolah. Diolahnya ya kelihatannya bisa dimakan. Jadi minyak, pakai bawang, bumbu, rempah-rempah, segala macam. Kemudian daging itu ditumis ya, digoreng lah. Kemudian diberi saus cabai, saus tomat yang kelihatannya rasanya baik. Lalu setelah selesai itu semua, jadilah seperti kalau di sini itu ya, ayam asam manis, nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu dijual. Pagi-pagi dia jual untuk sarapan dan laku. Ketika ditanya ya, anak-anak yang ada di sana juga pekerja-pekerja, kenapa milih makan pak-pak? Nah mereka jawab, karena ini paling enak untuk harga begitu. Ini sudah yang paling enak, mereka bisa makan daging. Karena itu dijual di daerah miskin di Filipina. Mereka ingin makan daging itu sulit. Nah jadi akhirnya mereka makan ini, pak-pak. Di Haiti, lebih rumit lagi Bapak Ibu. Di Haiti itu ada namanya dirt cookies. Dirt cookies itu kue tanah. Saking miskinnya di Haiti, saking miskinnya, mereka mau tidak mau ngolah tanah. Caranya bagaimana? Mereka ngambil tanah yang ada di gunung. Katanya lebih bernutrisi, saya tidak pernah coba ya. Bapak Ibu nanti mau coba ya silahkan ya. Dari gunung itu mereka ambil sejenis tanah yang warnanya kuning ya, agak kuning. Jadi tanah itu setelah didapat, mereka basahkan ya, buat jadi adonan. Jadi tanah itu agak liat sedikit. Jadi setelah dibuat adonan dia kayak clay gitu. Bisa dibentuk. Lalu dicampur garam. Campur garam jadi ada aromanya. Lalu setelah itu dibuat keping-kepingan bulat ya. Diameternya mungkin sekitar 15 cm. Lalu dijemur. Tidak dimasak. Tidak dimasak. Dijemur. Jadi itu beneran ya kayak makan lempengan tanah liat. Tapi ada asinnya. Nah, saking miskinnya di sana, itu menjadi salah satu pilihan. Apa boleh buat. Dan itu dijual di pasar.
kepingan-kepingan. Nah Bapak Ibu, mendengar cerita seperti ini kadang kita berpikir ya, ini pertanyaan yang klasik sekali, ini pemikiran yang sangat klasik bagi umat Buddha. Kenapa ya ada orang yang semiskin itu dan ada orang yang begitu kaya? Ya. Ada orang yang terlahir sehat, ada yang terlahir sakit. Ini pertanyaan klasik Bapak Ibu. Jawabannya mungkin sederhana, karma. Ya, kita akan bahas nanti tentang karma. Tapi Bapak Ibu jangan meremehkan perenungan klasik ini. Karena ternyata walaupun seseorang sudah pernah dengar kata karma, kok dia belum paham penuh, dia tidak akan yakin karma 100%. Nah, karena dunia ini penuh dengan keragaman, jadi karena orang tidak bisa tahu ya, nasib itu kayak apa sih ya? Gimana biar agar nasib itu bisa selalu dipertahankan baik? Oleh karena itulah manusia menciptakan atau menemukan perkiraan-perkiraan nasib. Karena itu judul kita malam hari ini ya. Jadi karena dunia ini manusia bingung ini ya. Kenapa life is so random, begitu acak hidup ini, muncullah begitu banyak teknik-teknik. Salah satu teknik yang terkenal, ini orang Medan sangat lihai ya. Ichujigu saho sitogoleng lakcoa. Iya ya, lihai, hafal ya. Saya dari belum sekolah saja saya sudah bisa ichujigu saho sitogoleng lakcoa. Nah, xiao itu terkenal sekali. Baca wajah. Orang Medan senang lihat baca wajah. Bukan orang Medan saja ya. Cuma saya asli orang Medan ya, jadi saya bilang orang Medan senang karena termasuk saya dulunya. Kita lihat wajah orang. Ini hidungnya besar, kan begitu ya. Bisa jadi tauke. Jadi dulu Bapak Ibu, saya hidungnya ini lumayan besar. Jadi mama saya itu senang sekali. Nah ini waiknya tanso tauke. Saya juga sudah senang ini. Wah nanti bakal pian tauke. Rupanya jadi biku Bapak Ibu. Nah sekarang gimana itu ya face readingnya itu, baca wajahnya itu bagaimana. Ada lagi yang lebih unik Bapak Ibu ya. Ini unik sekali, ini kisah nyata. Ada salah satu keluarga mama saya yang terkenal sangat jago baca ini. Garis tangan. Kwa Chiu Hun, terkenal jago sekali. Jadi setiap orang yang sudah lihat, dia lihat sering akurat. Jadi waktu itu mama saya ajak saya untuk Kwa Mia ya. Tapi kebetulan ketemu pas acara keluarga. Nah, begitu dia lihat, saya baru tahu ya Bapak Ibu, ternyata kalau lihat garis tangan itu bukan lihat ini saja. Dia lihat sampai ruas-ruas yang kecil, tangannya dibalik-balik, lihat pinggir-pinggiran. Ini ya, dia cek semua, nah, ini kan sudah pada cek toh. Nah, begitu dia lihat, dia bingung Bapak Ibu. Jadi saya baru tahu ini peramal bingung Bapak Ibu. Dia sudah lihat ya, dia bilang, Lekia sengkong aja ya. Dia bilang gitu ya. Anakmu sukses. Tapi boco sengli ya. Iya. Anakmu sukses. Tapi tidak berbisnis. Dia lihat lagi. Dia ceknya loading dia. Agak lama sedikit. Akhirnya dia hanya bilang ini. Ini nasihat dia untuk mama saya. Anakmu saat ini sedang melakukan apa? Kerjaannya itu apa? Jangan kasih berhenti. Jangan suruh berhenti. Lanjutkan saja. Dia akan sukses. Karena dia berpikir di garis tangan ini tidak terlihat garis bisnis. Jadi, tapi sukses. Sehingga prediksi dia adalah suksesnya dari kerja. Karena ada orang yang kerja gajinya juga tinggi. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200. Karena gaji itu unlimited ya, bisa dikatakan begitu. Kalau kerja jadi manajer di airport Dubai ya gajinya miliaran. Nah, jadi begitu dia ngomong begitu, dipikir-pikir kejadian juga. Kenapa? Karena begitu saya berhenti dari pekerjaan saya, enggak pulang-pulang Bapak Ibu. Ya toh? Setelah saya resign kerja, saya ke Mendut, saya enggak pulang-pulang sampai 2,5 tahun. Nah, kalau mau dikatakan sukses, saya menganggap diri saya sangat sukses. Tapi sukses itu kan tidak hanya uang.
Setiap orang punya makna suksesnya sendiri. Sebenarnya salah satu kriteria sukses itu adalah memiliki hidup yang bermakna. Karena tidak jarang saya ketemu orang yang sudah punya kekayaan yang sangat besar, tapi dia merasa hidupnya tidak berarti. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu saya didatangi seorang pengusaha yang sangat sukses di Yogyakarta. Dia pemilik properti. Begitu datang, non-Buddhis lagi Bapak Ibu. Begitu datang dia cerita, Bante, saya stres. Pakai celana pendek, saya stres nih. Gimana saya mau jawab ya? Iya, duduk Pak, duduk. Coba ceritakan stresnya apa. Intinya dia mengatakan, saya mau bunuh diri Bante. Bapak Ibu tahu dalam 1 minggu, Mendut itu sangat sepi Bapak Ibu. Sangat sepi, tidak ada kegiatan. Tapi sesekali ada yang datang untuk konsultasi. Tidak sering juga sesungguhnya, tapi musiman. Iya, jadi kalau orang stres itu juga musiman Bapak Ibu. Ini dalam 1 minggu, 3 orang datang. 1 pasangan ingin bercerai, dan 2 orang ingin bunuh diri. 3-tiganya non-Buddhis. Jadi saya heran juga, ini kok mau bunuh diri carinya Bante gitu. Saya benar-benar bingung. Tapi beruntungnya ya kita konsultasi, kita layani, kita ladeni ya 2-3 jam. Akhirnya 2 orang yang mau bunuh diri ini sampai hari ini masih hidup ya. Dan satu diantaranya adalah seniman yang sangat terkenal di Indonesia. Saya tidak boleh menceritakan namanya. Dia pernah menang award 2 kali. Award internasional. Orang hebat. Saya saja terkejut ini orang hebat mau datang ke wihara. Dan setelah konsultasi itu dia senang ya. Dia senang, dia datang berulang-ulang ke wihara untuk latihan meditasi. Nah, Bapak Ibu, karena kehidupan ini begitu acak, jadi teknik-teknik ramalan itu banyak sekali, setiap budaya ada. Tapi sebenarnya bagaimana menurut Dhamma? Ya ini penting. Nasib itu adalah Bapak Ibu, ini dihafal ya. Nasib adalah perpaduan karma lampau ditambah karma kehidupan ini. Saya ulangi ya. Nasib adalah perpaduan karma kehidupan lampau ditambah karma kehidupan ini. Karma itu artinya tiao, sengaja dilakukan. Ya, karma artinya sengaja dilakukan. Sengaja diucapkan, sengaja dipikirkan. Karma lampau contoh. Karma lampau tidak bisa diubah. Contoh, kesehatan. Kesehatan yang dibawa saat lahir. Ada orang lahir sehat, ya, semuanya lengkap. Ada yang lahir katup jantungnya bocor, yaitu karma lampau. Karena dia belum melakukan tindakan anak kecil ini. Bayi ini belum melakukan apa-apa. Ada yang lahir talasemia. Ada yang lahir hidrosefalus. Banyak penyakit-penyakit di dunia ini. Itu karma lampau. Ada yang terlahir sehat. Apalagi karma lampau tidak bisa diubah. Tingkat IQ. Tingkat IQ itu bawa lahir. IQ normal itu 80 sampai 120. Ya. Anjing kira-kira 40. Anak tunagrahita 20. Makanya anak tunagrahita bahkan makan pun sulit ya. Mental, apa istilahnya? Retardasi mental ya. Nah, IQ itu bawa lahir. Apalagi yang bawa lahir? Ini ya, face ya. Wajah ya. Saya lahir-lahir tahu bentuknya begini Bapak Ibu ya. Kalau bisa request Bapak Ibu, saya pun mau requestnya tahu mingse gitu ya. Tapi enggak bisa request. Tahu-tahu lahirnya ya begini. Ada yang lahirnya tampan, ada yang lahirnya buruk rupa. Apalagi yang tidak bisa di request? Keluarga. Bapak Ibu pernah mikir kenapa lahirnya di Medan? Saya pernah mikir loh waktu kecil. Semisui saya lagi Medan loh. Saya mikir begitu. Kenapa lahir di keluarga ini, di kota ini, dan itu tidak bisa kita pilih. Kalau dulu saya bisa request, ini bukan mau jadi pengkhianat keluarga ya kan, kalau bisa request ya. Saya mau requestnya Belgia atau Swedia. Kenapa? Karena per kapita dunia dia paling tinggi. Jadi kalau lahir di Swedia, per kapitanya sudah lebih kurang 250 juta per bulan.
pendapatan orang Swedia. Bapak Ibu letakkan iPhone itu nggak hilang. Bapak Ibu tinggalkannya coba Nokia yang paling murah di samping jalan itu coba. Ada yang mau coba? Jalan ke depan taruh handphone murahnya ya, nggak usah yang mahal ya. Coba noleh sebentar, balik, sudah lenyap ya. Nah, keluarga tidak bisa request. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, nasib itu tidak hanya masalah karma lampau. Jadi umat Buddha jangan ya, ketika dia merasa kehidupannya itu sulit, dia mengatakan, ayo karma, ayo karma. Ketika mengalami kesulitan, mengalami hambatan, yang selalu dijadikan alasan adalah karma lampau. Padahal karma nasib itu perpaduan. Karma saat ini maksudnya apa? Contoh ya. Ada orang terlahir misalkan tidak di keluarga yang kaya. Ya. Kecerdasan juga tidak terlalu tinggi. Tapi di kehidupan ini dia terus berjuang. Ya, dia terus bekerja. Akhirnya orang ini bisa sukses. Tapi sebaliknya, ya, lahir kaya, otak cerdas, tetapi begitu datang ke kehidupan ini, umur 12 tahun, 15 tahun makin bandel, senangnya judi, alkohol, narkoba, pabrik pun habis Bapak Ibu. Jangankan 1 pabrik, 3 pabrik pun habis. Nah, jadi nasib itu tidak hanya cerita karma lampau. Tetapi, nah ini kita lanjut ya. Nah, lanjut ini yang seru. Kenapa ramalan-ramalan itu tetap laris? Bukan hanya masalah ramalan. Kalau kita cerita nasib, kita juga cerita pantang ya. Karena kalau takut nasibnya buruk, jadi kita selalu menghindari pantang. Dulu, saya sangat takut sapu. Orang Medan takut sapu ya. Saya sudah cek loh ke beberapa daerah. Cuma orang Medan loh yang takut sapu. Iya loh. Orang Jawa ada lah tapi enggak begitu banyak. Saya datang ke kota lain, saya tanya, di sini orang takut sapu enggak? Enggak Bante. Orang Medan kok takut sapu ya? Terutama sapu ijuk yang hitam itu ya. Apalagi yang bekas ya, kayak soikau puasi ya gitu ya. Senggol hilang jodoh gitu ya. Orang Medan ini kalau nyapu aja dia takut kena kaki. Dulu saya juga takut. Bukan tidak takut. Jadi kalau nyapu itu jangan kena kaki. Apalagi ceit. Wah itu sapu disimpan. Betul ya? Coba siapa yang berani ceit nyapu? Susah loh. Tapi setelah saya belajar Dhamma dari hari ke hari, saya ngerti rumusnya beruntung itu adalah berbuat baik. Jadi kalau orang berbuat baik, dia akan beruntung. Jadi barang siapa memberi kebahagiaan, maka kebahagiaan akan kembali pada dirinya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin beruntung, banyaklah berbuat baik. Dan kita juga ngerti ya, sial itu adalah karma buruk. Kalau kita mencuri, kalau kita merugikan orang lain, itu sial. Bapak Ibu ngerti ini semua ya? Tapi masih takut sapu enggak? Nah, ini yang bilang tidak takut sapu atau yang masih rada takut, rada enggak. Nanti silakan pulang boleh coba teknik saya ya. Dulu setelah saya belajar Dhamma cukup lama, saya pengen tahu real tidak Dhamma ini. Jadi biasanya dulu ada beberapa teman saya yang tahu ya. Di sini ada beberapa face teman saya, keluarga saya juga datang. Dulu saya tuh sering jualan ke Siantar ya. Jualan obat ke Siantar, kerja. Jadi saya ingin coba ini Dhamma bener enggak. Jadi hari Senin kita itu mau pergi untuk jualan. Saya coba ya, buka pintu. Ambil sapu, karena sapu di rumah saya itu simpannya di belakang pintu. Ini agak takut juga Bapak Ibu ya. Ini real ini ya. Nanti mau coba silakan ya. Tapi jangan salahkan saya kalau sial ya. Saya sudah pegang sapu ini, saya mikirin Dhamma mesti benar ini. Dhamma pasti benar. Tak sapukan di kaki. Sapukan sendiri. Kuasoi busoi ya. Ini uji nyali. Uji nyali jangan sama setan. Sama sapu. Nah, tak sapu, saya pergi jualan. Bapak Ibu tahu, laris manis Bapak Ibu. Iya. Begitu Jumatnya pulang, hoseng lia. Nah, begitu saya pulang, ini ketakutan saya pada pantang terhadap sapu berkurang 70%. Hari Jumatnya kami biasanya masuk kantor mau setoran uangnya. Ini pegang uang begitu banyak. Karena kita nagih dari Senin sampai Kamis. Katanya kalau kena sapu kan bisa sial. Takutnya bisa kecelakaan dan sebagainya ya. Ini bawa uang lagi ya. Uji nyali lagi. Saya buka ini pintu. Ini udah agak pede.
Dan Bapak Ibu boleh coba. Pokoknya sial jangan salahkan saya. Saya coba lagi sapu. Kali ini agak tinggi. Nah, karena sudah agak pede. Lalu saya pergi kerja. No problem. No problem. Tapi kalau Bapak Ibu coba nanti di rumah. Lalu sial. Itu salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih memegang sugesti. Karena sugesti pikiran itu sangat kuat. Sedangkan kita bisa mencabut sugesti ini setelah mendengarkan Dhamma 1, 2, 3 tahun. Sehingga ini menjadi sugesti positif yang baru. Contoh. Nah, kucing hitam. Ya, Om Miao, Soigao Puasi ya. Nah, siapa takut Om Miao? Ada ya? Kucing hitam. Bapak Ibu, kucing hitam itu di Indonesia itu selalu kasihan ya. Dia selalu dianggap sial ya. Saya pernah lihat loh kucing hitam disiram orang pakai air panas. Karena dia benci, takut sial dia. Dia usir kucing hitam itu pakai siram air panas, kasihan. Tapi sesungguhnya di Jepang, kucing hitam itu bawa rejeki. Ya, kucing hitam itu di Jepang adalah lambang rejeki. Makanya dulu waktu saya kecil itu ada film kartun Sailor Moon. Kucingnya hitam. Nah kalau seumuran saya masih ngerti. Kalau anak sekarang Naruto. Ya. Nah, yang kedua. Burung hantu. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat burung hantu, pasti takut. Tidak mungkin tidak takut. Kalau orang Medan, pasti takut. Begitu ketemu burung hantu, besok naik kendaraannya, naik mobil atau naik motor pelan-pelan, cau sacap engkau lebih. Nah, pasti takut kecelakaan. Karena berpikir burung hantu adalah lambang kematian. Begitu lihat burung hantu parkir dekat rumah kita sudah takut nih siapa yang mau meninggal. Pokoknya jangan saya lah gitu ya. Tapi kok tiba-tiba sudah dengar satu kabar berduka, entah sepupunya, entah siapa. Kak Leng ya. Target bukan saya. Tapi Bapak Ibu, di Yunani, burung hantu itu adalah lambang kebijaksanaan. Makanya Harry Potter, temannya burung hantu. Kalau burung hantu bawa sial, Harry Potter enggak mau pakai burung hantu. Kalau Bapak Ibu nanti satu waktu ke Thailand ya. Ngomong Thailand itu budaya masih dekat dengan Medan ya. Kalau Bapak Ibu nanti satu hari ke Thailand, Bapak Ibu bisa lihat pernak-perniknya. Sangat banyak ornamen burung hantu. Karena mereka tidak memaknai burung hantu sebagai kesialan. Kita orang Indonesia memaknai burung hantu sebagai kesialan. Dan ini masuk ke sugesti kita. Pikiran itu sangat kuat Bapak Ibu. Medan pernah mengundang Adiwe Gunawan ya. Beberapa kali. Saya pun pernah satu kali sepertinya ikut ketika masih umat. Pak Adiwe Gunawan pernah membuat ini ya, atraksi ya. Tapi atraksi real. Dia undang salah satu peserta untuk naik ke atas pentas. Ya. Anggaplah peserta ini namanya Robin ya. Jadi dia tanya, namanya siapa Pak? Robin. Ya. Boleh saya pinjam namanya? Gimana maksudnya pinjam nama ya? Boleh saya pinjam nama Bapak Ibu? Bingung toh? Nah, coba anggap saja ambil namanya di kantong. Anggap saja ya, dia ikut toh. Anggap saja. Nah, sekarang namanya berikan ke saya. Begitu dia ambil namanya, ini nama Bapak di saya ya. Saya simpan ya. Nah, dia simpan di ini, kantong saku. Namanya siapa? Xiao Bichun. Lihat KTP-nya. Buka. Orangnya ngambil KTP. Begitu dia lihat KTP-nya. Namanya siapa? Ini sambil lihat KTP loh. Tong Bichun ah. Dia lihat. Tanggal lahir berapa? 24 April 1981. Namanya siapa? Nggak bisa dia ucapkan. Pekerjaan? Wirawasta. Nama siapa? Nggak bisa dia ucapkan. Lalu Pak Adiwe Gunawan keluarkan namanya lagi ya. Coba Pak ambil namanya. Orangnya ngambil. Ini, taruh lagi. Dia taruh di dada seakan-akan ya. Namanya siapa? Robin. Sukses. Lalu, Pak Adiwe Gunawan jalan ya. Ini kebetulan ada air ya. Ini ada kamera ini ya. Nanti jangan pikir saya buat sulap ya. Dia bawa air. Dia bilang,
Pak ini air panas, Pak, air panas. Hati-hati ya, air panas. Panas benar. Padahal air biasa. Lalu dia minta orangnya pegang. Air panas Pak, hati-hati. Begitu dia pegang, orangnya baru pegang saja airnya. Oh, panas, panas. Sampai dia mau letakkan. Nggak apa-apa, pegang, pegang. Coba minum, coba minum. Suruh orangnya minum. Hati-hati, coba minum. Begitu dia minum, dia keluarkan sedikit. Panas katanya, panas. Pertanyaannya, airnya panas atau tidak? Tidak panas. Pertanyaan saya, siapa yang buat air itu jadi panas? Pikirannya. Betul ya? Itulah salah satu bukti betapa kuatnya pikiran. Maka Bapak Ibu, pikiran itu kuat sekali, sangat kuat. Dan kalau kita salah menggunakan pikiran, hajablah sudah. Bapak Ibu tahu, orang yang depresi berat, sampai mau bunuh diri, itu karena dia tidak tahu mengelola pikiran. Tidak ada yang lain. Nah, cerita tentang pikiran, sebelum kita tanya jawab ya, kita punya waktu sampai sekitar jam 9. Ada satu kisah nyata ketika saya tinggal di Tangerang, Dharma Ratna. Saya pernah tinggal di Dharma Ratna sekitar 4 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke Dharma Ratna, itu adalah wihara yang paling dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau Bapak Ibu satu hari ke Bandara Soekarno-Hatta, boleh berkunjung ke Dharma Ratna. Cari di GPS, Dharma Ratna, akan keluar Jurumudi. Hanya 15 menit kalau tidak macet. Tapi Jakarta kalau jam sibuk sangat macet. Nah, wihara itu tinggi besar. Wihara kota, jadi karena di kota itu tanah mahal, jadi mereka buat menjadi tinggi. 6 lantai sepertinya. 6 lantai. Nah, ini ada yang unik dengan wihara itu ya. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke wihara itu, saya sarankan jangan buka jendela. Ingat ya. Kalau Bapak Ibu nanti ingin berkunjung ke wihara itu, mau minta nginap misalkan, boleh nginap. Kalau Bapak Ibu bisa kenal salah seorang biku di sana, boleh. Bante, saya izin nginap 1 hari, 2 hari ya silakan. Tapi jangan buka jendelanya. Kenapa? Pernah satu kejadian seperti ini. Ada umat ya, datang dari jauh karena paling dekat dengan bandara. Jadi dia datang ke Dharma Ratna. Bante, kami ingin nginap. Ibu-ibu 2 orang. Ya silakan. Pakai kamar tamu ya. Karena biku di lantai 3, lantai 4, di lantai 2 ada kamar tamu. Dikasihlah ibu ini di kamar tamu. Jam 10 malam ibu ini buka jendela ya. Bapak Ibu tahu kalau buka jendela apa yang terlihat? Kuburan Cina, Bapak Ibu. Begitu dia buka itu jendelanya, langsung dia kemas semua kopernya. Itu jam 10 malam ya. Dia langsung turun. Cari bantenya, ketuk-ketuk. Bante, Bante. Saya izin ya Bante ya. Saya pindah ya. Lo mau kemana? Oh enggak apa-apa Bante, kami di hotel saja katanya gitu. Dia jam 10 dia rela, dia tidur di hotel. Bapak Ibu bayangkan tidur di hotel jam 10 kan ruginya minta ampun toh. Karena besok mungkin dia sudah terbang. Karena dia sengaja di sana supaya dekat dengan bandara. Nah, saat saya di Dharma Ratna, kami melaksanakan retreat meditasi ya. Tapi retreat ini tidak formal. Jadi hanya beberapa orang yang tahu, tidak formal maksudnya tidak dipublis. Tidak dipublis, jadi hanya beberapa orang yang memang dekat dengan wihara, dia ikut retreat itu. Waktu itu, kami biasanya retreat itu mulai meditasi tepat jam 5. Jadi peserta sudah harus meditasi pas jam 5. Salah satu peserta, dia kenal dengan operator CCTV. Ya, sepertinya di sini tidak ada CCTV ya. Dia kenal dengan operator CCTV sehingga dia tahu cara mengakses video CCTV lewat HP. Karena retreat itu memang bukan retreat formal, jadi HP tidak disita. Pagi dia bangun sekitar jam 4.40 dia bangun, atau mungkin kurang. Begitu dia bangun, ini orang memang agak kurang kerjaannya. Ya maklum ya, orang banyak jenis ya Bapak Ibu. Begitu dia bangun, dia cek HP. Open CCTV kamera.
Untuk apa? Kurang kerjaan dia mau lihat sudah ada nggak orang yang meditasi. Ya toh? Karena orang kan kepo wajar ya. Dia cek ini ada ndak yang pagi-pagi meditasi. Karena dia melihat kalau ada, wah rajin bener, maksudnya begitu. Dan maksud dia lagi, kalau belum ada yang turun dia mau tidur 10 menit lagi. Kan gitu ya. Nah 10 menit itu berharga kalau bangunnya jam 4-an. Nah, lalu dia lihat, ini real. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi Bapak Ibu akan dapat true story dari biku yang tidak boleh bohong. Ini true story, real true story. Kalau tetangga yang ngomong belum tentu Bapak Ibu yakin ya. Nah, begitu dia lihat ada satu peserta yang sedang duduk meditasi ya. Dengan postur yang begitu mantap, tepat di sampingnya berdiri pocong. Cincinnya ini ya. Ada pocong. Ada kuncupnya lagi. Nah. Saya lihat sendiri. Ini ada kamera lagi. Nah. Tidak mungkin saya berani mereka-reka cerita ya. Ada foto pocong. Lalu orang ini capture. Setelah capture, dia nggak berani lihat lagi. Dia simpan. Dia turun juga meditasi. Nah, setelah dia turun selesai ya, kami setelah siap makan pagi, diperlihatkanlah foto ini ke saya. Saya lihat, terkejut sekali. Ini cincin pocong ini ya. Lihai ya. Saya sampai sempat berpikir ya, ini sudah hebat ini bisa ambil foto pocong ya. Kalau Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang tahu ya, cara merekam hantu yang bisa membuktikan itu benar-benar teknik merekam hantu, Bapak Ibu pasti dapat hadiah Nobel. Serius loh. Karena hantu itu adalah misteri sains yang selama ini tidak pernah terpecahkan. Tidak diakui sains sampai hari ini. Bapak Ibu bisa membuat hantu diakui sains, pasti hadiah Nobel. Nah, saya sudah mikir, jangan-jangan saya bisa dapat hadiah Nobel ya. Nah, begitu saya lihat ini, kami datangilah peserta yang di PDKT-in sama pocong itu ya. Ternyata Bapak Ibu tahu, orang yang di samping pocong itu, umurnya 30-an, laki-laki, dan sangat takut hantu. Iya, dia sudah takut hantu sejak kecil. Aduh, takut hantunya luar biasa. Lalu kami datangi ya, di kamar kami datangi, kami panggil. Kami kasih tahu, kami mau kasih lihat sesuatu. Nah, coba, lihat sendiri. Dia lihat, karena kan gelap toh. Itu capture CCTV itu jam 4. Itu hanya via infrared. Karena gedung itu semua ditutup lampunya. Karena meditasi. Hanya altarnya cukup terang. Di Dharma Ratna itu ada 2 lampu lampion ya. Yang warnanya berubah-ubah. Biru, kuning gitu ya. Jadi ya. Begitu dia lihat. Apa ini? Apa ini? Dia belum lihat berarti ya. Nah, belum pakai sati ya. Begitu dia terkejut, Bapak Ibu tahu dia teriak, makjang itu dia langsung lari ke kamar. Ini laki-laki umur 30-an loh, Bapak Ibu coba renungkan sendiri ya. Dia langsung lari masuk ke kamar, sembunyi itu di ranjangnya itu nutup kepalanya pakai bantal. Laki-laki umur 30-an. Lalu kami datangi, kenapa? Nggak mau Bante, tolong saya nggak mau Bante, tolong saya nggak mau. Pokoknya dia beneran dia takut minta ampun. Lalu ya sudahlah ya, kami pasrah gitu ya. Setelah dia agak rileks begitu ya, kita kasih dia nasihat. Udah nggak usah takut, ini kan di wihara. Nanti pelimpahan jasa saja selesai, kami bilang begitu. Baca parita nanti karania meta abaya parita nanti. Sudah tenang. Sampai saya itu nenangkan hatinya, saya bilang. Nanti kalau pocongnya muncul lagi bilang ke saya tak ceramain sampai bosan. Saya bilang begitu. Ya kalau hantu diceramain kan bosan ya. Nah, saya nenangkan dia takut bener. Besoknya dia datangi saya. Bante, saya sudah tahu pocongnya kok bisa ada. Ngomong begitu. Jadi ternyata sebelum dia datang ke wihara, malamnya dia lewat kuburan muslim. Kuburannya itu luas. Tolong Bapak Ibu ini harus dengar sampai habis ya. Jangan setengah-setengah ya. Nanti jadi salah paham. Ini kayak wayangan ya. Kalau wayang harus ikut sampai habis. Nah, jadi dia cerita ke saya, dia lewat kuburan itu gelap.
luas, lalu panjang ya. Di waktu itu dia merasa merinding. Nah, lalu dia berpikir ya, Bante, pocongnya ikut saya karena saya lewat kuburan Muslim. Saya jawab, ya udah, ndak usah takut. Dia bilang, nanti baca parita, mungkin dia butuh jasa, ya toh? Saya nenangkan hatinya. 2 hari lagi, datang lagi ke saya. Cerita lagi. Bante, saya tahu kenapa pocongnya ikut saya. Iya. Nah, dia bilang, pocongnya kasih mimpi ke saya, Bante. Ternyata, dia hidup di keluarga yang dia itu sangat diabaikan. Jadi ketika mati, dia merasa tidak puas. Lalu dia penasaran jadi hantu. Jadi dia tempel teman ini, orang ini dia tempel, karena dia senang sama dia. Dalam mimpi ngomong begitu. Karena orang ini baik katanya. Ya orang kalau mau ikut retreat di wihara umumnya orang baik ya. Lalu saya terus kasih nasihat yang sama. Udah tenang nanti baca parita. Nggak usah takut dah. Saya bilang. Itu pocong di wihara nggak berani macam-macam. Tak kasih nasihat yang sama. Lalu besoknya dia datang lagi pada saya. Ini cerita real nih, agak panjang nih episode-episode ini Bapak Ibu. Dia ngomong, Bante, pocongnya sering bisik-bisik ke saya. Seperti minta tolong. Dalam hati saya berpikir, ini kok makin lama mereka makin romantis ya. Iya toh. Makin lama kok makin romantis. Lalu dia cerita, dia mau minta tolong ke saya Bante. Nah, saya sudah mikirin ya ini gimana ini solusinya ya. Akhirnya tibalah hari Minggu. Hari Minggu operator CCTV datang. Namanya Hengki ya. Kalau nanti ke Dharma Ratna bisa ketemu Ko Hengki. Dia yang handle CCTV. Begitu saya ingat, CCTV itu bisa preview, betul ya? Bisa rewind, bisa mundur. Ini saya mau menang hadiah Nobel ini ya. Saya bilang ke Ko Hengki, Ko, nanti habis makan siang saya mau lihat CCTV. Apa yang hilang Bante? Keberanian orang saya bilang. Ya toh? Keberanian seseorang hilang. Kita nanti lihat CCTV. Oke siap Bante. Nah, saya selesai makan siang, masuklah kita ke kantor ya. Rewind CCTV. Jadi saya mundur sampai hari H, lalu jam sebelum munculnya pocong ya. Sebelum munculnya pocong. Jadi kita mundur sampai 7 menit sebelum 4.40. Ya, 7 menit sebelum 4.40. Tapi pocongnya muncul sekitar 4.43. Kita mundur. Kita nunggu. Ini belum ada ini pocongnya belum ada. Nunggu. Saya berpikir di pikiran saya ya. Pocongnya mungkin muncul kayak di TV-TV ya. Sering gitu ya. Oh iya pemikiran saya. Sering ya dugaan saya. Kita nunggu. Serius ini. 2 orang yang nunggu. 3 orang ya. 4 orang total. 2 biku ya termasuk saya. Lalu ada yang capture, ya. Lalu Ko Hengki. Ini seru ini. Karena biku kan tidak nonton TV ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang film horor paling baru mah saya sudah tidak boleh nonton ya. Tapi ini live ini. Jadi sesekali nonton live ini seru sekali. Nah, nunggu pocongnya muncul. Kok kita nunggu serius sekali. Ternyata begitu sudah detik-detik pocongnya mau muncul. Ada seorang biku yang jalan di dalam picture itu ya. Jalan mutar ke belakang. Nah, Bapak Ibu tahu kalau kita buat retreat, meditasi, ada biku yang ronda. Ya. Tugasnya apa? Kalau ada peserta ya, yang begini ya. Nanti bikunya tugasnya itu ini, nepuk ini. Nah, dia naik lagi. Atau ya, kadang ya dia sudah gini ya. Bunyi loh kadang. Serius loh. Kalau yang pernah ikut retreat tahu ini. Bunyi loh. Nah, nanti bantenya datang ya. Pegang pundaknya kadang tarik kepalanya. Tapi ada yang lucu ya. Peserta yang begitu kita tarik begitu ya.
Bikunya jalannya. Belum 10 langkah, dia sudah drop lagi. Akhirnya kita harus nungguin di belakang pundaknya. Setiap dia turun ya, kita pegang. Dia nutup mata, dia nggak buka nanti. Kayak bunga yang langsung layu itu. Kita sentuh lagi, naik lagi. Nanti dia turun lagi. Sampai 3-4 kali, sentuh lagi, naik lagi. Kadang kita tarik ini. Tarik ininya. Tekan ininya. Nanti dia sudah tegak gini ya. Layu lagi. Sudah 3-4 kali. Akhirnya gimana? Udah dorong aja kasih jatuh. Begitu dorong, wah langsung tegak. Nah itu realita. Tapi di Jepang Bapak Ibu, itu sudah syukur loh di Indonesia. Di Jepang, kalau yang aliran Zen, itu ada tukang rondanya. Dipilih oleh kepala wihara. Pakai rotan. Harusnya Indonesia boleh tiru itu ya. Nanti Daya Kasaba, Mas Sampati buat peraturan ya. Tapi peserta retreat tanda tangan ya. Nanti bantainya di visum gimana ya enggak? Pakai rotan. Begitu ada yang gini ya. Pok, nah, 1 kali cukup. Langsung segar. Tidak akan ngantuk lagi. Nah, jadi karena CCTV di Dharma Ratna itu frame per second-nya rendah ya. Frame per second itu artinya gambarnya itu tidak smooth ya, tidak halus, tidak lembut. Umumnya kalau Bapak Ibu nonton TV, kalau saya tidak salah TV itu 24 frame per second. 24 gambar dalam 1 detik. Karena video itu adalah kumpulan gambar-gambar yang digerakkan bersamaan. Yang diputar. Nah, CCTV itu karena mungkin agar hemat gigabyte memori ya. Biasanya begitu ya. Itu tukang komputer jadi kita undang untuk jelaskan ya. Nah, jadi frame per second-nya rendah. Apalagi itu infrared. Malam ya, pagi, gelap. Ternyata ketika biku ini jalannya, terjadi distorsi gambar. Sret, 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 begitu ya. Uniknya, ketika pas Bante ini tepat di peserta ini, terjadi distorsi gambar. Sret ini ya. Bikunya jadi putih dan langsing, jadilah bentuk pocong itu. Terus terang ya, saya tidak bilang nama bikunya ya. Bikunya tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau berdiri hanya sampai di sininya saya. Tapi begitu distorsi gambar, seret ya jadi kurus tinggi. Ada kuncup lagi. Nah, itulah pocongnya. Distorsi gambar. Begitu kita lihat itu, semua kita ketawa. Lalu, ini video, itu bisa di rewind juga pakai HP. Bukan tidak bisa sebenarnya, tapi kita tidak tahu caranya. Lalu diajarilah sama operatornya ya. Kita datangi ini. Korban ya. Korban dari pocong ini ya. Kita datangi, kita bilang. Saya panggil dia. Kamu lihat ini. Enggak mau Bante, tolong Bante. Saya enggak mau lagi. Saya enggak mau lihat-lihat apa-apa lagi. Kamu lihat ini dulu. Video. Aduh video lagi. Foto aja dia udah mau mampus ya. Apalagi video. Kamu lihat dulu. Saya bilang, kamu lihat dulu. Tenang, lihat dulu. Saya bilang begitu. Lalu dia enggak mau. Tetap enggak mau. Lalu saya bilang. Setelah kamu lihat, ketakutanmu pasti hilang. Saya bilang begitu. Nah ini beruntung karena biku enggak pernah bohong ya. Ini kata kalimatnya otentik. Dia mikir juga. Beneran. Benar saya bilang. Setelah kamu lihat, kamu pasti ketakutannya hilang. Lalu kita kasih lihat. Bapak Ibu tahu dia lihatnya gimana? Ini saya peragakan sedikit ya. Dia lihatnya sambil gini ya ini. Nah, jadi dia lihat videonya itu gini. Saking takutnya. Sambil, enggak mau saya gitu. Begitu detik-detik pocongnya mau muncul, ternyata dia melihat ada sosok biku ya, yang sedang ronda. Dan begitu pas distorsi, terbentuklah pocong itu. Nah, begitu dia lihat itu dia bilang, oh, pocongnya Bante, katanya gitu. Iya, pocongnya Bante. Pertanyaan saya, jadi dia seminggu romantis sama siapa coba? Betul ya? Selama seminggu itu dia romantisnya sama siapa? Nah inilah salah satu contoh Bapak Ibu. Betapa kuatnya pikiran manusia. Jadi kalau Bapak Ibu tidak belajar Dhamma, Bapak Ibu tidak tahu sudah berapa banyak hal yang sebenarnya tidak pas yang Bapak Ibu masukkan di dalam pikiran sejak kecil. Tidak boleh menjahit kalau malam, biasanya hisa. Katanya sial. Bapak Ibu ke konstruksi ke China itu 24 jam itu bikin baju. Itu bosnya kaya bener Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang pantang ya, ini dia kaya bener. Karena dulu jarum itu mahal dan dulu itu nggak ada listrik.
Jadi kalau menjahit gelap, jarumnya jatuh hilang, ya toh? Atau sering kecelakaan karena gelap. Malam tidak boleh gunting kuku. Dulu saya masih ingat waktu kecil. Saya diajari ya sama neneknya teman. Untung nenek saya nggak pernah ngajari ini. Neneknya teman. Malam nggak boleh gunting kuku. Ceritanya serem lagi. Katanya kalau malam gunting kuku, nanti anak kecil tuh bisa dimakan sama siluman. Iya. Dan kalau dimakan siluman, siluman itu kan gigit tulang kita ya. Rasa apa suaranya itu kayak suara gunting kuku. Jadi kalau kita malam sering gunting kuku, nanti pas kita dimakan siluman, orang tua kita enggak tahu kalau kita lagi dimakan siluman. Lalu lucunya saya percaya. Sejak saat itu saya enggak berani gunting kuku kalau malam. Sampai SMP masih enggak berani. Untunglah setelah satu waktu saya merenung ya, kayaknya ini enggak bener ini ya. Barulah saya mencoba berani untuk gunting kuku malam hari. Terus silumannya enggak muncul ya. Mungkin satu hari kita harus gunting kuku rame-rame ya. Silumannya muncul kita tangkap gitu ya. Tapi harus satu orang jadi korban ya. Kebetulan saya paling gemuk di sini ya. Nah Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati dengan pikiran. Sebelum tanya jawab ya. Harus saya tutup dengan satu penjelasan yang baik ya. Kenapa pikiran kita bisa menjadi musuh ya. Kalau kita tidak bisa memahami. Karena Bapak Ibu. Pikiran kita semua itu bocor. Ya. Pikiran kita semua bocor. Dalam bahasa Pali, bocornya batin ini disebut asawa. Karena asawa bahasa Pali artinya bocor. Apa yang bocor? Coba. Bapak Ibu di sini, saya tanya ya. Pernah ngomong dengan dirinya sendiri? Pernah? Pernah ya? Ngomong dengan diri sendiri pernah ya? Dikatakan satu hari kita ngobrol dengan diri kita sendiri 65.000 kali per hari. Menurut psikologis. Menurut psikolog. Saya tidak pernah hitung. Bapak Ibu nanti hitung lapor ke saya ya. Lalu yang kedua. Kita selalu bisa membayangkan sesuatu. Ya. Saya menyebut ini gambaran pikiran. Contoh. Tolong Bapak Ibu. Ini. Dengar ya, baik-baik ya suara ini ya. Tolong jangan pikirkan. Ada seekor kuda putih di depan ini. Tolong jangan pikirkan ya. Jangan dibayangkan kuda putihnya bagus. Kuda putihnya meringkik. Nah, lalu kuda putihnya ini lucu. Diikat pita di telinganya. Jangan dibayangkan. Bapak Ibu bayangkan? Bayangkan ya. Apalagi ini malam ya, tapi ini sudah makan ya. Kalau saya pakai makanan mungkin lebih terbayang lagi ya. Jadi kita minta pikiran ini tidak membayangkan. Tidak bisa. Dia tetap mau membayangkan. Nah, jadi pikiran yang bocor ini membentuk obrolan hati dan gambaran pikiran yang tidak pernah berhenti. Inilah disebut asawa dalam bahasa Pali. Secara sederhana. Kalau mau dibahas secara mendalam ya tidak 100% ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu hati-hati dengan bocornya batin ini. Kalau bocornya batin ini tidak kita dalami dan tidak kita pahami, maka kian hari satu waktu bocornya pikiran ini bisa menjadi musuh. Saya tutup sebelum pertanyaan. Contohnya Bapak Ibu ketika marah. Ya, marah itu adalah produk bocornya batin. Ketika gelisah. Bapak Ibu pernah gelisah? Pernah ya? Makin ngomong jangan dipikir, makin pikir. Betul ya? Coba Bapak Ibu hari Minggu. Lagi happy time. Tidak perlu ngantar anak ke sekolah. Tidak perlu sibuk buka toko. Tidak perlu masuk kerja. Pagi-pagi jam 8 pagi duduk di depan meja minum kopi sama iu cakoi gitu ya. Anggap ya, renungkan ya. Nah. Tetapi tiba-tiba terpikir. Srep, masuk bocornya pikiran. Ayo si KPR boiliau gitu ya. Aduh KPR belum tutup. Aduh utang belum bayar. Pertanyaan saya. Bisa enggak Bapak Ibu ngomong ke pikiran ini? Pikiran, ini kan minggu. Preseng lah. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Libur dulu lah, libur. Enggak bisa. Pikiran, Senin aja lah mikir biar stresnya sekalian gitu ya. Enggak bisa. Bapak Ibu tidak akan bisa menghentikan bocornya pikiran ini secara instan.
Ya, kita tidak akan bahas secara mendalam, tapi intinya bocornya pikiran ini akan kita kikis pelan-pelan dengan praktek dana, sila, dan samadhi. Ya, kalau kita ingin bahas samadhi mendalam, bulan depan SPD saya datang lagi, saya akan bahas tentang meditasi. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya, tidak ada pulang ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ayo, puasi, paise, paise. Tidak apa-apa, renung dulu, saya nunggu. Atau mungkin apa yang belum terbahas, ya bisa kita bahas. Bante, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi tuh kameranya kok bisa terjadi distorsi, Bante, tadi? Kok bisa jadi warna putih? Kenapa ya? Ada teknisi CCTV di sini? Ya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat CCTV yang frame per second-nya rendah ya. Karena di Mendut juga CCTV frame per second-nya rendah. Memang gambarnya itu gini. Tidak smooth, tidak lembut dia. Nah, jadi kebetulan pas ketika macet-macet ini terjadi, pas pula lah terbentuk gambar pocong itu. Tapi kalau prosesnya bagaimana terbentuk pocong itu detailnya ya tidak tahu ya, harus tanya ahli CCTV mungkin ya. Ya, lebih kurang seperti itu. Entah masih ada ndak fotonya ya. Dulu tahu saya simpan ya. Jadi kalau Dhamma Class bisa saya pamerkan begitu ya. Biar real gitu ya. Itu pocong beneran loh. Kalau Bapak Ibu lihat tidak akan ragu sedikit pun. Seperti pocong. Lebih kurang begitu. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada ya? Silakan. Orang Medan digertak dulu gitu ya, baru muncul. Ya, silakan Ibu ya. Oke, bahas marah ya. Oke, saya bahas dulu marah itu apa ya. Marah itu adalah reaksi stres Bapak Ibu ya. Jadi kalau stres, kita bisa bereaksi dengan banyak cara. Ya, ada orang stres nangis ya. Ada orang stres lalu malu. Stres, marah dan sebagainya. Stres itu bukan gila ya. Karena kita sudah sering berpikir kalau stres itu mesti gila. Tidak ya. Stres itu artinya sedang tertekan. Kalau Bapak Ibu buka kamus bahasa Inggris, stres itu artinya menekan. Ya. Jadi kalau nanti disuruh stres pianonya ya maksudnya tekan pianonya ya. Nah, bagaimana reaksi stres bisa terjadi di tubuh kita? Kalau Bapak Ibu melihat satu hal yang menakutkan ya. Atau Bapak Ibu mendengar berita yang buruk. Atau Bapak Ibu merasakan sesuatu yang membahayakan. Begitu bahaya ini diketahui oleh pikiran, oleh otak. Ya. Otak akan memerintah adrenal gland. Ya, sejenis organ di belakang, di atas ginjal sedikit ya. Lebih kurang ya, Bapak Ibu silakan cek Google adrenal gland ya. Adrenal gland akan produksi kortisol, adrenalin, noradrenalin. Nah, begitu kortisol, adrenalin, noradrenalin ini muncul, Bapak Ibu stres. Itu ditandai dengan nafas menjadi berat. Makin marah, makin berat. Nah, kalau orang mau mukul orang, gitu ya. Lalu, kepala ketat. Rahang ketat. Jantung
berdegup kencang. Semua otot di badan kita menjadi menegang. Itu ulahnya hormon stres, ya. Ulahnya hormon stres. Dan itu terjadi kurang dari 1 detik. Sangat cepat. Jadi reaksi hormon di tubuh kita itu sangat cepat. Begitu marah, begitu stres sudah terjadi, ya kali ini kita ngomong marah ya. Jadi begitu marah sudah terjadi, berarti solusi salah satu yang terbaik ya untuk segera mengurangi stres ini adalah sesegera mungkin meminta otak untuk menghentikan produksi hormon stres. Nah, sejauh ini masih nangkep ya. Nah, atau jadi stres gara-gara. Nah, caranya bagaimana? Solusi pendek ya. Kita akan jelaskan beberapa solusi yang perlu kita lakukan untuk meredam kemarahannya. Solusi pendeknya adalah sesegera mungkin. Jadi tadi ibu sudah tahu kapan marah terjadi ya. Jadi ibu tadi mengatakan kita sadar Bante, marah itu muncul kita sadar. Nah, itu adalah salah satu latihan dalam Buddhis, menyadari emosinya. Tapi setelah sadar, marah juga. Begitu ya. Nah sekarang tugas kita adalah, begitu kita tahu kalau stres itu terjadi, jangan marah dulu, stres dulu. Stres dulu baru marah. Jadi mulai hari ini ketahui mulainya stres ya. Mulainya stres itu ingat ya, napas menjadi berat. Jantung berdegup kencang. Kening, rahang ketat. Otot di badan kita menegang. Begitu Bapak Ibu sudah rasakan itu, cepat-cepat pause. Berhenti. Berhenti apa? Kalau bisa. Berhenti aktivitas. Duduk dulu. Atau berdiri dulu. Kalau bisa. Karena di beberapa kondisi tidak bisa. Lalu berhenti berpikir. Jangan mikir ketika stres. Karena yang keluar pasti negatif. Sesegera pause. Berpikirnya pause dulu. Lalu bernafas. Nafasnya adalah pelan, tenang, damai, dan santai. Tapi permasalahannya, sekarang nafas kita itu sedang berat. Paksa. Kenapa dipaksa? Setelah melakukan nafas yang tenang dan dalam, pelan dan damai ini, 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas, 4 nafas, 5 nafas, marah, stresnya pelan-pelan berkurang. Kenapa? Karena kita sedang menipu otak. Jadi ternyata nafas yang tenang dan damai adalah sinyal untuk otak no problem. Jadi kita menipu otak dengan memberikan respon fisik, memberitahu otak bahwa tidak ada masalah. Setelah otak mengetahui tidak ada masalah, dia hentikan produksi hormon kortisol. Itu cara paling cepat untuk instan meredam marah. Ya. Jadi Bapak Ibu langsung berhenti aktivitas dan pemikiran sejenak. Nafas tenang, damai dan mendalam. Setelah itu, saya lanjut ya. Setelah lebih tenang, Bapak Ibu cek fisik ini. Tanda-tanda stres sudah berkurang ya. Baru amati emosinya. Jadi sembari mengontrol nafas, mengontrol nafas menjadi tenang, damai, rileks dan mendalam. Kalau bisa duduk jauh lebih baik. Sambil amati apa yang sedang terjadi dalam emosinya. Oh, sedang marah. Ya, batin saya ngobrol sendiri, memprovokasi saya. Tapi dia pelan-pelan berkurang. Ketika fokus kita adalah ke dalam diri, marahnya akan semakin berkurang. Karena emosi itu adalah masalah fokus. Emosi adalah masalah fokus. Setelah emosinya, amarah, stresnya benar-benar berkurang, baru berpikir. Kenapa harus berpikir? Karena Bapak Ibu kalau misalkan sedang marah pasti ada problem. Jadi tidak mungkin, tidak usah mikir lagi. Tidak mungkin. Karena di kehidupan sehari-hari problem itu harus diselesaikan. Tapi jangan selesaikan problem pada saat stres.
turunkan dulu stresnya. Ini tidak mudah. Saya ulangi ya, teori ini tidak mudah. Tapi bisa dilatih. Setelah dilatih, dilakukan setiap waktu, nanti setelah 3 minggu, 4 minggu akan semakin terlatih, semakin skillful. Cara latihannya bagaimana? Setiap ketemu lampu merah. Jadi Bapak Ibu berkendaraan, mau jadi supirnya atau mau jadi penumpangnya, ketemu lampu merah, iya, diulang. Nanti sudah berminggu-minggu Bapak Ibu akan terkejut. Ketemu lampu merah sudah tidak stres. Tapi hari pertama mungkin tidak ya. Wah, kata Bante ketemu lampu merah. Ju stres Bante. No pak gocap, ya toh? Ya, dulu itu ya jalan aksara. Waduh, hitungannya tinggi sekali. Nah, latihan 3-4 minggu. Itu solusi terbaik. Bahkan ada satu mahasiswa yang dia sudah ketergantungan obat tidur. Ya, dia sudah ketergantungan obat tidur. Dia menemukan teknik ini dan dia berhenti dari obat stres. Bukan obat tidur, obat stres. Tidak ada obat tidur. Obat stres efek sampingnya tidur. Nah, dia menggunakan teknik ini, dia lepas obat stres. Nah, tapi bagaimana solusi kita untuk mengurangi kemarahan yang sering muncul? Ya, caranya adalah, ini cara terbaik, sering mendengar dhamma. Karena kita perlu masukkan ini kebijaksanaan. Bapak Ibu lihat anak kecil ya. Anak kecil itu bisa marah tanpa alasan yang bukan tanpa alasan. Marahnya tidak jelas. Karena dia kurang bijak, contoh ya. Dia punya bonbon 5 ya. Kita bilang, "Dek simpan dulu ya, mandi dulu. Habis mandi nanti saya kembalikan." Dia nangis teriak-teriak. Karena dia tidak bijaksana, dia berpikir tidak mungkin itu nanti diambil. Jadi marah sesungguhnya adalah karena seringnya marah karena kurangnya kebijaksanaan. Semakin sering marah, semakin kurang kebijaksanaan. Kalau orang kebijaksanaannya bertambah, itu bisa di-track ya, bisa dilacak dari berkurangnya kemarahan. Ini semua orang punya kemarahan, jadi bukan karena ibu yang bertanya lalu semua tertuju ke ibu, tidak. Semua manusia sebelum mencapai arahat masih ada kemarahan. Jadi salah satu ciri ya atau tanda kita belajar dhamma, latihan meditasi, rawat sila, berdana. Salah satu ciri kalau praktek kita itu benar di arah yang benar itu ya, adalah kemarahan yang berkurang. Nah, solusi jangka panjang yang terbaik, tolong sering dengar dhamma. Kalau yang bisa Hokkien beruntung ya, cari Hokkien, ada Hokkien Dhamma Tok. Bisa minta sama wihara saya pikir, pasti ada arsipnya. Kadang sering dibagi kok di dis. Tapi kalau sudah tidak ada pun mungkin bisa cari arsipnya. Mungkin ya, kalau kita bisa Hokkien pun ya, awalnya sulit mendengarkan Dhamma Hokkien. Bante ane chim, Bante, bo chim. Dengarkan ulang-ulang. Saya dulu mendengarkan, juga awal tidak ngerti. Tapi setelah 2-3 bulan ngerti. Kenapa? Karena kita dengarkan saja terus, dia berepisode-episode ya. Mungkin di depan Bantenya tidak menjelaskan, tapi di belakang dijelaskan. Nah contoh kita tidak tahu, giap itu apa? Giap itu, nanti di belakang, lang mai chow giap. Lang chow giap karma tang. Oh giap itu karma. Kai itu sila. Nah, lama-lama didengarkan, nanti pemahaman bahasa-bahasa yang tidak terbiasa kita bisa tahu. Atau zaman sekarang begitu banyak video di YouTube. Silakan masuk ke ini channel Mahasampati ya, ada ya. Nah, selalu direkam. Dhamma Talk, Dhamma Class bukan hanya masukkan saja namanya Bante Utamo, Bante Panyawaro, Bante Santacito. Di-download. Kalau dulu ketika saya masih umatnya, saya punya kumpulan MP3 yang sangat banyak. Kadang yang video pun saya convert ke MP3, bisa pakai program di aplikasi di Android. Lalu itu saya dengarkan setiap waktu. Di mobil, kadang sambil nyapu, kadang sambil saya dengarkan. Jadi itu cara kita menginstall ya, memasukkan kebijaksanaan. Ini cara terbaik. Setelah 1 tahun, setengah tahun, jangankan setengah tahun, ada yang 2 bulan, 3 bulan saja, dia sudah merasa. Karena saya punya beberapa teman yang saya anjurkan seperti itu, dia ngomong sendiri. Saya punya teman cukup baik dengan saya. Kalau dia marah ya, dia bisa marah sampai bergetar. Marah sampai bergetar. Ini orang dewasa. Tapi ya setelah dia belajar dhamma ya, kemarahannya turun begitu drastis. Ya jadi solusi jangka panjang adalah mendengarkan dhamma.
Meditasi enggak Bante? Nah, nanti sudah dengar akan ngerti bagaimana cara meditasi yang benar. Ya tentu meditasi juga solusi yang sangat baik. Ya, kira-kira begitu ya. Ya ada lagi yang mau bertanya silakan. Nanti pulang langsung ibu itu sudah enggak bisa marah nanti ya. Bapak ibu nanti tes ya. Sudah capek? Sudah 8.30 loh. Biasanya kalau memang bahas dhamma malam itu agak menantang ya. Saya pernah ceramah di Kaloran. Kaloran itu desa Buddhis ya. 70% Buddhis. Dulu 90%. Jadi masih ada loh desa Buddhis di Indonesia. Begitu saya ke sana saya juga terkejut. Nah, desa Buddhis. Nah, dulu 90% sekarang sudah turun sampai lebih kurang 70%. Katanya sekarang pun bahkan sudah turun sampai 60%. Ceramahnya itu mulai puja bakti jam 8. Lalu baca parita dan sebagainya mulai ceramah 8.30. Waduh, itu benar-benar susah dah ceramah jam 8.30 malam. Kenapa? Begitu saya jelaskan ya, Bapak Ibu, metta adalah cinta kasih. Umatnya gini. Iya, metta cinta kasih. Wah, semuanya hampir KO. Bingung saya. Karena 8.30 itu memang sudah jam yang capek sekali. Karena itu bukan hari Minggu. Terpaksa saya cerita kuntilanak. Wah, bangun lagi semua. Saya cerita kuntilanak 10 menit, harapan saya sudah fresh ya. Saya lanjut lagi. Karuna adalah welas asih. Belum 3 menit. Layu lagi. Aduh, saya cerita pocong lagi gitu ya. Lanjut lagi. Mudita. Saya mau menjelaskan Brahma Wihara yang hanya 4. Susahnya minta ampun. Kapok saya. Setelah itu kalau di Kaloran minta ceramah malam mikir-mikir saya. Kalau mau sore jam 4. Ya tapi kalau di Medan untung masih semangat semua ya. Ya pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya silakan. Ya nama budaya. Kalau tukang ramal itu roh dia berbicara dengan roh kita tidak betul. Tapi dia berbicara dengan kita betul ya. Jadi bukan dari roh ke roh ya. Tapi dari mata ke mata ya. Kalau ngomong terlalu dekat nanti dari hati ke hati. Nah, saya jelaskan ya. Ramalan itu ada beberapa jenis ya. Ada yang memang dia punya kemampuan. Ya. Mungkin dia punya indera keenam ya, kita katakan begitu ya, bahasa masyarakatnya begitu ya. Atau ada makhluk yang memberitahu dirinya. Tapi perhatikan, ini penting memang, untung ini ditanyakan. Perhatikan, kadang kita mengetahui peramal ini sakti ya. Bukan karena dia memberitahu kita ramalan masa depan. Tapi masa lalu. Contoh ya, ada satu orang datang. Lalu begitu dia datang ya, supaya dia bisa kagum gitu ya. Kamu pernah tinggal di Jambi ya? Loh, kok tahu mbah? Kan gitu ya. Nah, saya jadi mbah dulu ya. Kok tahu mbah? Ya umur 30. Benar ya. Hitung-hitung lagi dia. Ya kamu 7 tahun dulu pindah dari Palembang ke Jambi. Oh, sakti benar ini. Itu masa lalu. Masa lalu itu sudah terjadi. Sehingga bisa dilihat. Ya, 2 hal. Apakah dia bisa melihat secara intuitif ya. Atau ada makhluk yang mengatakan pada dirinya. Lalu karena kita sudah begitu yakin ya. Karena dia bisa memberitahu kita tentang masa lalu ya. Misalkan kamu 7 berkeluarga. Anakmu 4. Dulu meninggal 1. Kan orang jarang tahu yang seperti itu. Nah. Begitu kita mendapatkan informasi tentang masa lalu, kita yakin 100% dengan tukang ramal ini. Setelah itu, dia akan memberitahu kita tentang masa depan. Dan kita makan telan bulat-bulat. Ya toh? Ini kisah nyata saudara saya sendiri ya, tapi namanya harus dirahasiakan. Dia kecil, orang tuanya pergi ke Tangsin. Lalu Tangki ini ngomong, anakmu yang paling besar ini, laki-laki, besar akan durhaka. Begitu dia saking percaya dengan Tangsin ini ya,
Pulang, detik itu juga dia benci dengan anaknya. Lalu anak ini tumbuh besar. Pernah satu hari naik sepeda, masih kecil. Kecelakaan, tangannya patah. Bayangkan ya, anak kecil tangannya patah, pulang sambil pegang tangannya ini yang sudah patah ini. Pulang ke rumah nangis-nangis. Bapaknya biarkan aja. Lalu dia masuk kamar nangis sepanjang hari. Sampai hari ini tangannya bengkok. Tidak dibawa ke rumah sakit. Sekarang anak ini sukses besar. Sukses di Jakarta. Dia pergi ke Jakarta berbisnis, dia sukses. Pertanyaan saya, kalau hari ini dia durhaka dengan orang tuanya, karena siapa sebenarnya? Karena orang tuanya. Tapi orang tuanya sangkin percayanya dengan tangsin ini ya, dia menjadi benci dengan anaknya. Itulah kadang berbahaya tukang ramal. Satu, tidak pasti 100%. Yang kedua, tukang ramal yang tidak memahami dhamma ya. Ya kebanyakan tukang ramal memang tidak paham dhamma ya. Dia bisa menyebabkan orang itu menjadi saling benci. Padahal ini sangat buruk. Kalau kita tukang ramal ya, Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu semua punya kemampuan meramal. Kalau Bapak Ibu sudah lihat ini orang, anaknya bakal durhaka nantinya. Bapak Ibu tega ngomongnya? Bapak Ibu tidak akan tega. Kenapa? Anggaplah itu fakta ya, umur 25 anak ini mulai durhaka. Kita ngomong atau tidak ngomong pun, kalau anggaplah dia maha sakti, dia akan durhaka umur 25. Tapi begitu kita ngomong, maka orang tuanya akan benci ke anaknya sejak umur 6 sampai anak ini, orang tuanya mati. Tapi kalau kita tidak ngomong, dia akan mulai benci anaknya umur 25, betul ya? Kalau dihitung-hitung, malahan masih lebih benefit ya, jangan diomongin. Tapi karena tukang ramal itu tidak punya kebijaksanaan, apalagi dia tidak ngerti dhamma, dia tidak tahu kalimatnya itu menghancurkan hidup orang. Itulah bahayanya. Kalau peramal ini beneran sakti. Yang kedua, peramal acting. Peramal acting itu banyak loh. Bukan sedikit loh. Bapak Ibu tahu gimana jadi peramal acting? Saya ajari ya. Saya ajari. Tekniknya tidak susah kok. Contoh ya. Anggap saya peramal ya. Karena ada tobiku yang dianggap peramal ya. Nah, ini bukan maksudnya nyenggol ya. Umat datang dari jauh. Kita lihat. Suami sama anak. Dari jauh ya. Berdua. Ini masalah keluarga. Datang ya. Bante, selamat siang. Ya, selamat siang. Ada apa keluarganya? Wah, Bantenya sakti. Ya toh? Iya Bante, ini sudah jangan melekat. Semua orang melekat kalau ada problem. Betul ya? Jangan melekat. Udah Bantenya kasih saya nasihat. Lalu dia ngomong, biarkan dia cerita. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan IQ yang cukup tinggi ya, tidak susah. Nanti dia akan ngomong sendiri. Contoh lain, orang datang, ibu sama anaknya datang, sakit. Bante saya sakit, sudah ke dokter tidak sembuh-sembuh. Ya itu ada yang ganggu. Ya pasti kalau dia sudah sampai datang ke mbah dukun ya. Dia itu sendiri sudah bersugesti kalau ada yang ganggu, betul ya? Apalagi sekarang kita perkuat sugestinya. Ya ada yang ganggu. Siapa mbah, siapa? Tidak perlu tahu. Nanti jadi benci. Ya betul ya? Oh bijaksana, mbah dukun bijaksana. Nanti jadi benci. Bukan orang jauh. Dia kasih tahu juga. Ya pasti bukan orang jauh lah. Orang jauh kan gak kita ganggu toh. Iya toh. Bukan orang jauh. Siapa mbah, siapa bang? Ya dulu kamu pernah bikin dia sakit hati. Betul ya? Nanti praktek sendiri kalau gak percaya. Tapi harus meyakinkan ya. Ya kamu pernah bikin dia sakit hati. Oh iya mbah, dulu adiknya kakek saya, kami rebutan warisan. Sudah, jangan membenci. Dia sudah buka kartu as ya. Kita lanjut. Kita akan lanjut. Sudah, nanti kita urus. Nah, anakmu sakit toh, suruh ini karyawannya ya, bawa telur. Nah ini tekniknya saya ajari ya. Ini serius ini. Bawa telur. Tapi jangan dipraktekkan ya.
Telur ini dibacain mantra dulu ya. Lalu gosok-gosok di bagian yang sakit. Setelah gosok-gosok ya, ceplok ya, busuk. Wah, ini sudah gawat ini. Sudah gawat. Lalu, dia percayalah. Disuruh buat ritual apapun mau. Bayar ndak mbah? Ndak usah ngomong uang. Selalu begitu. Ndak usah ngomong uang. Tapi syaratnya ada. Kamu harus cari ini, bubuk mutiara. Di mana mbah cari bubuk mutiara? Dulu ada pasien saya, aduh dia cari itu, si itu. Nanti saya kasihlah nomor HP-nya. Ya yang jual kawannya, bagi hasil. Mbahnya nggak minta uang, selalu begitu. Kalau saya mau jadi mbah dukun palsu bisa Bapak Ibu. Karena dari kecil saya sudah melihat begitu banyak praktek perdukunan. Dari kecil saya banyak melihat praktek perdukunan. Dari mana telur itu bisa keluar cairan busuk? Gampang. Telur itu dikasih obat dulu, nanti dia jadi agak lunak. Ya sejenis cuka begitu ya. Ya tapi ada obat khususnya. Lalu pakai jarum yang lembut, suntik telurnya keluar. Setelah keluar, ganti yang busuk. Itu tekniknya ya. Kalau jeruk purut lebih gampang lagi ya. Kalau jeruk purut itu gosok belah dua hitam ya. Gampang. Tinggal masukkan aja sesuatu yang bisa membuat jeruk purut itu jadi busuk ya. Atau suntikkan saja sesuatu yang sudah busuk ke tengah jeruk purut itu. Isap bisa keluar paku. Pernah lihat? Pakai bambu ya. Ini sakit nih. Bisa isap keluar paku. Ada tekniknya. Pakunya simpan dulu di dalam mulut. Ini samping ini. Pernah lihat marmut nggak makan kacang? Ini simpan sampai ini gembung ya. Ini beneran bisa nyimpan paku. Kalau saya bukan biku, saya praktekkan beneran ya. Kalau biku jangan ya. Nanti viral ya. Ini bisa masuk paku. Banyak bisa. Mungkin ini kanan bisa 6, kiri bisa 6 ya. Bapak Ibu nanti tes sendiri. Ketelan jangan salahkan saya ya. Harus latihan dulu. Ya nanti dia pura-pura isap. Ini pakunya dia turunkan sambil dia teken-teken goyang-goyang. Ya. Ini sangat meyakinkan. Nah, kalau kita kebetulan ketemu tukang ramal atau dukun atau tangsin yang palsu, aduh sudahlah sialnya minta ampun. Ya, ketemu yang beneran punya sixth sense aja pun belum tentu beruntung ya. Apalagi ketemu yang palsu, amsyong lah ya. Siap-siaplah habis uang. Banyak teknik lain ya, tapi saya jangan cerita semua nanti jadi kursus dukun ya. Ya, jadi itulah kenyataannya. Tetapi ya, saya mau bahas ini ya. Ini penting. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Kalau merasa nasibnya buruk. Kalaupun sekarang merasa nasibnya buruk. Banyaklah berbuat baik. Kenapa? Sang Buddha pernah mengatakan nasib buruk itu datang dari karma buruk. Karma buruk beliau pernah mengibaratkan sebagai garam. Ya, batu garam. Dulu tidak ada garam pasir ya. Masih batu garam. Karma baik diibaratkan air. Kalau seseorang memiliki karma baik yang sedikit, ya ibaratnya dia hanya punya segelas air. Dia celupkan batu garam ke dalam segelas air. Dia larutkan, dia minum. Apa yang terjadi? Asin. Bisa mati loh Bapak Ibu. Dulu di Tiongkok kuno mereka seringnya bunuh diri dengan telan garam 0,5 kilo. Itu cara bunuh diri Tiongkok. Ya, bahas bunuh diri saya punya banyak data yang seru ya, tapi waktu kita terbatas ya. Bahas bunuh diri itu juga seru sekali ya. Tapi ini topiknya nggak pas ya. Nah, tapi Sang Buddha mengatakan kalau seseorang terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Seperti ibaratnya kalau Bapak punya garam batu, Bapak lempar ke sungai. Lalu Bapak Ibu minum air sungainya. Asin? Tidak asin. Pertanyaan saya. Apakah garamnya ada di dalam sungai? Ada. Ada loh, bukan nggak ada loh. Tapi kenapa tidak terasa asin? Saking banyaknya air sungai. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ya, saat ini saya merasa kurang beruntung hidupnya. Atau pernah diramal Sui Xiaoun gitu ya. Jangan khawatir ya. Terus berbuat baik. Kebaikan itu satu hari akan seperti sapu yang menyapu karma buruk kita. Bapak Ibu tambah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tapi berbuat baik banyak cara ya. Bantai berbuat baik Coho Susiang Ancoa buka Manggala Sutta 38 cara menjadi baik. Baca. Jangan hanya berpikir berbuat baik itu dana, datang ke wihara dana, tidak ya.
mudah dinasehati, tidak keras kepala, itu Manggala Sutta. Ya toh, mengurangi kemarahan, sopan santun, menghormati yang lebih tua, mau merawat anak istri, mau merawat orang tua. Banyak 38 punya teman yang baik, punya tempat yang baik. Jadi Bapak Ibu belajar jadi orang baik, buka Manggala Sutta. Itu belajar jadi orang baik. Saya pun sudah menjadi biku Bapak Ibu. Kalau saya sedang merenung, saya buka Manggala Sutta, saya cek. Poin-poin apa yang saya belum punya. Saya cek. Dan kalau saya tahu poin ini saya masih lemah, saya akan perkuat poin itu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan banyak kebaikan, ya, nasibnya akan menjadi baik. Ya, jadi kembali ke pertanyaannya ya. Apakah peramal itu bicara rohnya lebih tinggi dari roh kita? Jawabannya tidak. Nah, itu jawabannya. Tidak. Peramal tidak berbicara rohnya dengan roh kita, tidak. Ya. Jadi itu klarifikasinya. Lalu jangan ke peramal dah kalau bisa ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ah ya, silakan. Ciana ini ya. Ya. Harus survei ini ya. Kalau rame, tidak pasti benar juga. Ya. 1000 tahun yang lalu ya, semua orang percaya bumi itu datar ya. Tapi ternyata bumi ya tidak datar ya. Sekarang mulai lagi ya, katanya bumi datar lagi ya. Nah, kalau laris, belum tentu pasti benar. Contoh ya, di Indonesia beberapa kali sering terjadi ini ya, fenomena perdukunan ya. Siapa itu anak kecil yang celup batu ke air? Ponali ya? Ponari, ya, ponari. Itu laris bener loh. Pernah lihat di berita? Dulu ponari itu praktek saya masih belum jadi biku. Jadi saya masih sempat lihat beritanya. Wah hebat ya, celup ya. Wah laris ini ya, Apotik Ko Sucipto kalah ya. Nah, celup jadi uang ini. Rame panjang sekali, laris loh. Tapi bagaimana? Tidak benar juga. Karena buktinya apa? Buktinya setelah lama dia drop, tidak laris lagi. Berarti hanya fenomena sementara. Kalau ponari benar-benar sakti ya, dia bakal tetap laris sampai hari ini. Ini sangat sering terjadi di produk MLM ya. Saya nggak boleh ngomong produk ya, padahal ini hafal saya semua ya. Produk MLM selalu begitu. Dia muncul, laris. Dari yang gopak, ceng, gotiao, cap gotiao ada ya. Booming, semua orang konsumsi. Tapi dia setelah beberapa waktu, hilang. Kenapa? Karena tidak 100% real seperti apa yang diungkapkan. Segala penyakit bisa sembuh. Nah, ya, tapi nanti saya ngomong banyak ke Sucipto, bisa produknya kurang laris ya. Enggak lah ya, ada yang obat juga ya. Nah, jadi kalau ingin tahu, ini nanti buktikan sendiri. Coba cek 10 tahun lagi. Mungkin tren itu sudah tidak ada. Nah itu caranya. Kalau ingin membuktikan, next 10 years, dia akan decreasing, akan berkurang. Jadi itu membuktikan kalau tren itu hanya sekedar tren. Karena tren-tren untuk mendapatkan keberuntungan ini sering terjadi di masyarakat ya. Tren lohan, wah lohan bawa rezeki, semua orang piara lohan. Iya, sampai ada orang jual panter beli lohan. Iya, dulu teman papa saya dia jual panter beli lohan. Jatuh cucelai pai husi. Aduh, sedih sekali. Dia bawa pulang ikannya mati seminggu. Gimana itu? Ini orang semua berpikir lohan bawa rezeki. Tapi ternyata tren itu nurun. Ya, jadi saya juga sangat yakin ya. Tren dari operasi garis tangan di Jepang nanti juga akan turun. Karena tidak masuk akal. Hanya memang ya, mungkin orangnya setelah operasi ya, dia akan tersugesti untuk menjadi semangat. Dan itu benar-benar sangat kuat. Kalau kita belajar farmasi ya, di farmasi itu ada satu istilah namanya placebo. Placebo itu hebat ya. Contoh ya, kalau Bapak Ibu bilang ya,
anak Bapak Ibu demam, malam tidak ada obat jam 2 pagi, tidak ada obat, apotik sudah tutup ya, K24 terlalu jauh ya. Bapak Ibu bilang ke anaknya, ini yuk leo ya, ini sudah pakai obat. Minum sampai habis ya, obatnya mahal. Nah, dia minum ya, pas saya haus ya. Loh, saya minum kok, Bapak Ibu tertawa, manusia kan perlu minum. Sudah hampir 2 jam loh ngomong terus, harus minum. Nah ini obat ini. Begitu dia minum, demamnya bisa turun. Jadi kalau Bapak Ibu buka brosur ya, nanti main-main ke apotik keluarga Anda, Brigjen Katamso ya, ini iklan ini ya, nanti endorse ini. Nah, ya bercanda ya, tapi kalau mau datang beneran betulan ada ya apotiknya ya. Bapak Ibu boleh minta brosur. Tapi belanjalah, masa minta aja jangan ya. Nah, vitasimin maho. Nah, B celusin vitasimin. Kau watia kong bantai abi jatuh kong brosur obat wai kecuk kuah kan gitu ya. Nanti Bapak Ibu lihat eksperimen obat farmasi sangat lucu. Kalau eksperimen yang kita belajar di perkuliahannya diberi variabel dan tidak diberi variabel. Tapi kalau obat farmasi 3. Diberi variabel, tidak diberi variabel dan placebo. Maksudnya apa? Ini ya dibuat 3 kelompok ya. Jangan Bapak Ibu lah ya, contoh orang lainnya. Ada 3 kelompok orang sakit ma. Ya. Grup pertama 30 orang, grup kedua 30 orang, grup ketiga 30 orang. Grup pertama dikasih obat antasida. Grup kedua tidak dikasih apa-apa. Grup ketiga dikasih obat isinya cuma air, ditipu, dikatakan ini obat sakit ma yang bagus. Lalu akan terjadi penurunan asam. Grup pertama setelah 40 menit turun asam lambung 70%. Grup kedua turun 8%, tidak makan obat. Grup ketiga yang ditipu. Ini ditipu loh. Saya pernah baca sendiri dan saya terkejut. Turun 28%. Gila enggak? Itu enggak dikasih apa-apa loh, cuma ditipu loh. Turun 28%. Inilah yang selalu membuat peramal palsu pun ada yang ikut. Betul ya? Jadi kalau ini semua ada yang sakit misalkan ya. Saya mbahnya ya. Saya kasih aja akar-akarannya. Saya bilang ini dari mendut. Gitu ya. Ini akar dari mendut ini. Nah, yang nanam ini tanamannya dekat kuti Bantai Panya. Gitu lagi ya. Nah, padahal itu mah tidak ada apa-apanya. Saya bagi ke semua yang datang di sini. Pasti ada yang mengatakan jadi lebih enakan. Nggak usah banyak. 20% cukup. Ini berapa orang hadir? Cik Jisa si gola, Cik Jisa si gola. Wah ini lebih kurang 75 orang hadir ya. Nah ini 75 orang, 20% berapa orang? 15 ya. Nah 15 orang cukup. Nanti 15 orang dia anggap dia sembuh ya. Dia bawa temannya 2. Kan lumayan ya. 30. Sembuhin lagi. Bawa lagi. Bawa lagi. Bawa lagi. Cut miahi ya. Kalau zaman dulu ya. Tahu enggak mereka kasih apa? Kasih nomor ya. Zaman dulu orang sering cari nomor di dukun ya. Yang datang 75 orang. Misalkan ya. Ini kong ji, kong sa, kong si, kong go, kong la. Gitu ya. Pasti tiap hari ada yang menang. Karena pasiennya banyak. Jadi dia sudah hitung-hitung dulu, dia bagi. Dia punya 20 nomor yang dia anggap akurat ya, dia bagi. Yang pagi datang capsi ya, jam 10 datang jicap kau gitu ya. Lalu sering ada yang menang. Nah jadi ini cerita kembali lagi ya. Jadi placebo itu sendiri ya sangat kuat. Kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Ya silakan. Boleh ya. Ya. Ini berhubungan dengan cara kerja otak ya. Jadi di otak kita itu ada LTM ya, long term memory ya, memori jangka panjang dan short term memory, memori jangka pendek.
Memori jangka pendek manusia tidak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan. Kenapa? Sangat sering silap. Dan orang berpikir apa mungkin karena dia kurang pintar? Tidak. Ya. Kadang orang yang sangat pintar pun dia sering silap. Kadang saking pintarnya sering mikir ya. Kunci lupa baru keluar, aduh ini lupa itu lupa. Itu adalah hal yang wajar terjadi pada seluruh manusia di dunia ini. Ya. Ada hubungan dengan pikiran tidak? Ya itu adalah salah satu permasalahannya karena pikiran itu bocor tidak menentu sehingga dia tidak punya konsentrasi yang kuat. Nah, itu adalah alasannya secara dhamma. Tapi kita akan bahas secara sains ya. Jadi itu memang adalah masalah yang dialami semua manusia. Solusinya apa? Jadi kita lebih baik cerita solusi ya. Solusinya pakai teknik. Jadi dulu di Amerika Serikat sendiri ya, hanya karena kesilapan dokter lupa cuci tangan, terjadi 150.000 kematian per tahun. Karena dokter lupa cuci tangan, sehingga terjadi infeksi. Nah, ada satu studi, setiap perusahaan-perusahaan itu mereka selalu pernah terjadi ini ya, kelalaiannya. Itu sangat wajar ya. Tapi apa kelalaian yang paling sedikit terjadi? Perusahaan apa yang kelalaiannya paling minim di dunia ini? Perusahaan pesawat. Perusahaan pesawat itu hanya terjadi satu cacat. Setiap 245.000 aksi, lebih kurang begitu. Itu ada teorinya. Jadi perusahaan pesawat itu adalah yang paling sedikit cacat. Kenapa? Nah, setelah mereka mengetahui ya bahwa manusia itu ingatan jangka pendeknya tidak bisa diharapkan ya. Kalau kita misalkan dikasih tahu nama orangnya, baru ngomong saja namanya, jalan bentar, tadi Miyahami ya, sorry ko Miyahami ya, wah gao beki ya, kan gitu ya. Itu semua orang mengalami kok. Ko Miyahami ya, Brandly, wah ini keren nih Miyao, gitu ya. Kita ngobrol sama teman, tadi namanya apa ya? Si beki, paise. Kita lupa, kita malu juga ya. Cepat-cepat tanya, ko sorry ya ko ya, tadi namanya siapa ya? Brandly, oh iya Brandly. Jalan lagi, lupa lagi loh. Pernah ngalami? Nah lihat ini, berapa banyak orang yang ngangguk. Betul itu. Nah jadi itu adalah hal yang sangat wajar. Setelah mereka mempelajari bahwa manusia punya kelemahan dalam memori jangka pendek. Nah ini solusinya, ini penting ini. Solusinya adalah checklist. Akhirnya perusahaan pesawat membuat checklist. Apa yang tidak boleh lupa itu dibuat checklistnya. Jadi ada tukang checklistnya. Apa yang belum cek 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 cek. Dan checklist ini dibuat agar tidak ada kecacatan. Semenjak dibuatnya sistem checklist ini, perusahaan pesawat mengalami kecacatan atau kecelakaan atau apa saja menjadi sangat berkurang. Ini pernah dilakukan studi di satu rumah sakit besar ya. Pernah dilakukan studi di satu rumah sakit besar menggunakan sistem checklist. Dulunya tidak ada sistem checklist, jadi dokternya itu sering lalai. Dokter itu adalah orang yang IQ-nya sangat tinggi loh, orang pilihan loh. Karena dia ingin masuk ke dokterannya, dia ujian setengah mati. Nah, tetapi orang yang punya IQ tinggi ini pun terbukti dia masih punya kecacatan dalam pertindakan. Dia juga bisa lupa. Lalu setelah dibuat sistem checklist ini, bayangkan, terjadi penurunan 34% kelalaian kerja. Dan 43%, tinggi loh, 43% penurunan angka kematian operasi. Luar biasa ya. 43% angka kematian operasi di rumah sakit yang di studi itu. Ini ada bukunya, cuma saya lupa judulnya. Entah The Mastery of Checklist atau apa gitu. Jadi buku itu dia jelaskan kelemahan manusia dari memori jangka pendek. Jadi kita semua hari ini sudah tahu ya. Kita semua punya kelemahan di memori jangka pendek. Bapak Ibu punya pekerjaan masing-masing, punya bidang masing-masing. Bapak Ibu silakan ciptakan checklist sendiri. Bahkan kadang kita jalan-jalan ya, tidak salah buat checklist. Apa yang mau diambil, nanti checklist. Paspor, KTP, tiket gitu ya, checklist. Jadi nanti kalau sudah jalan-jalan ya, pas pulangnya mau packing ya, ada checklistnya. Jadi ketahuan apa yang ketinggalan. Jadi Bapak Ibu tidak takut lagi barangnya ketinggalan karena ada checklistnya. Teori gampang, siapa yang buat coba? Nanti lihat ya, siapa yang buat. Nah, ya. Ada lagi pertanyaan? Hampir jam 9.
Ini beneran last one ini? Tidak ada? Malu-malu? Mau tanya? Silakan. Sotihotu ya. Ya sebenarnya kalau pembahasan dalam dhamma yang tinggi ini ada kontroversial ya. Tapi saya tidak bahas dhamma yang advance level ya. Ya bisa kita katakan kegelisahan itu juga bagian dari akibat. Ya, kita bisa mengatakan demikian ya. Karena kegelisahan itu ada sebab. Contoh, Bapak Ibu mungkin pernah merasakannya. Gelisah sekali, C salah, Kia salah, Kun salah. Tapi nggak ada problem sebenarnya. Ya, mikirin kok gelisahnya, simloan gitu ya. Nggak ada problem. Tahu ternyata kenapa? Tadi Bapak Ibu jam 5 sore makan bakso 2 mangkok. Ajinomotonya berapa banyak coba? Betul ya? Ini real loh ini. Jadi akibat, sebabnya adalah ajinomoto. Akibatnya adalah gelisah. Atau hal lain. Kadang kita ngomong. Salah ngomong, tapi tidak sadar. Nanti sudah pulang rumah baru mikir, aduh salah. Tadi salah ngomong saya, gawat. Gelisah. Gelisah ini adalah akibat dari sebabnya tadi, salah ngomong. Jadi bisa dikatakan hampir semua kegelisahan yang muncul adalah akibat dari satu sebab. Ya berarti hukum sebab akibat, ada kaitan karma. Nah, semakin banyak karma buruk seseorang, dia semakin gelisah. Makanya kalau kita baca di dalam sutta, ada satu cerita tentang Raja Ajatasattu ya. Dia datang mengunjungi Sang Buddha, lalu Sang Buddha memberikan dhamma. Setelah Sang Buddha membahas dhamma, lalu raja ini pergi. Sang Buddha mengatakan apa? Orang bodoh. Kalau saja dia tidak membunuh ayahnya, hari ini setelah mendengarkan dhamma, dia akan mencapai sotapanna. Tapi Raja Ajasattu itu pernah membunuh ayahnya Raja Bimbisara untuk naik tahta. Jadi setelah Raja Ajatasattu bunuh ayahnya, dia setiap hari gelisah. Makanya dia minta penasehat-penasehatnya untuk mencari guru-guru spiritual. Dan dia sudah cari 4 atau 5 guru spiritual, tapi tidak ada jawaban. Nah ketika dia bertemu Sang Buddha, dia mendapatkan jawaban yang dia anggap paling pas. Tapi sesungguhnya dia pun belum mengerti. Tapi dia sudah anggap itu paling pas. Nah kenapa dia tidak ngerti? Karena dia terlalu gelisah. Karena kegelisahan itu kan salah satu dari 5 rintangan batin. Ya, panca niwarana. Jadi kegelisahan itu juga akibat dari satu sebab. Ya lebih kurang begitu ya. Ada lagi ide yang mungkin tidak tertangkap saya ingin ditanyakan? Atau ada pemikirannya? Rawat sila dengan baik. Itu tipsnya. Rawat sila dengan sempurna. Kalau rawat sila dengan sempurna kita sangat jarang gelisah. Paling sering gelisah itu kenapa? Salah ngomong. Colang simtia. Tapi udah keceplosan. Kalau kita belajar musawada, werakmani, sikha padang. Musawada itu bukan hanya tidak bohong loh. Tidak adu domba, tidak fitnah ya. Tidak gosip yang negatif ya. Kemudian tidak bohong. Nah, tidak kata kasar. Tidak adu domba, tidak kata kasar, tidak fitnah, tidak gosip yang buruk. 4 ini susah loh dilatih. Kelihatannya gampang. Susah loh dilatih. Tapi kalau kita benar-benar bisa latih 4 ini dengan baik ya. Tidak gosip yang buruk. Artinya kita tidak mau ngomongin kejelekan orang. Susah loh ini dilatih. Susah loh dilatih. Nah ini hanya senyum itu ya. Berarti ini nanti mikir sendiri ya. Latihlah pelan-pelan kurangi. Semua orang punya kok karakter buruk ini. Tapi kurangi. Kalau kita bisa ya. Musawada werakmani, tidak menggunakan ucapan yang salah, kita pegang baik-baik. Tidak mau membuat makhluk lain menderita, kita pegang baik-baik. Tidak mau ngambil barang yang bukan milik, kita pegang baik-baik. 5 sila saja, tidak usah banyak. Pegang baik-baik. Sudah akan membuat kegelisahan itu jarang muncul. Iya. Lalu kalau muncul bagaimana? Pakai teknik nafas yang tadi. Iya, karena teknik nafas itu berlaku untuk semua jenis stres. Gelisah itu adalah stres. Makanya kalau gelisah nafasnya berat.
gelisah. Jantungnya berdegup, dup, 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 dup. Ya, atur nafas. Kalau untuk latihan yang terbaik, latihanlah meditasi. Tapi meditasi itu perlu dilakukan berulang-ulang. Mending 20 menit sehari tapi continue, daripada setahun sekali tapi 15 jam seminggu. Iya, karena 20 menit per hari, atau bahkan hanya 10 menit dah per hari, tapi continue, maka skill kita untuk mengatur fokus akan menjadi lebih baik. Nah, tadi saya mengatakan bahwa emosi itu selalu berkaitan dengan fokus. Gelisah itu adalah bagian dari emotion ya, bukan hanya emosi yang marah ya, tapi emosi dalam artian luas. Gelisah itu emosi, marah itu emosi, kecewa itu emosi, malu itu emosi. Emosi adalah masalah fokus. Ada orang dia sudah gelisah, berminggu-minggu dia gelisah. Kenapa? Dia pikir apa yang dia lakukan itu salah. Tiba-tiba temannya datang, kamu nggak salah kok. Itu biasa aja. Oh iya biasa aja. Iya biasa aja. Kamu yang salah mikir. Begitu dia anggap itu biasa, gelisahnya hilang. Kenapa? Selama ini dia fokus kalau itu adalah kesalahan. Jadi emosi adalah selalu masalah fokus. Makanya kalau fokus kita kuat ya, terutama pada nafas masuk, nafas keluar. Kalau kita latihan anapanasati, ketika kita mempraktekkan teknik untuk mengalihkan emosi kita itu akan menjadi jauh lebih cepat. Akan menjadi lebih skillful. Jadi walaupun latihannya hanya setiap lampu merah misalkan, nanti bisa dipraktekkan setelah 4 bulan, 5 bulan ya. Kalau tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat kita stres ya. 2 nafas, 3 nafas, problemnya berkurang. Nanti tes sendiri ya. Ya lebih kurang seperti itu. Ya jam 9 pas ya. Nah, harus tutup ya. No tiam cing leo ya. Ya Bapak Ibu, semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat besar untuk kita semua. Sabi sata bahwantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.